Hai partners, podcast kita kali ini episode spesial ngomongin tentang cinta. Karena pas banget nih di bulan penuh kasih sayang. Kenalin teman ngobrol kita kali ini, Diva Rizky Ramadiani atau yang biasa dipanggil Diva. Diva saat ini bekerja di Partner Inc. sebagai Office Coordinator dan HR Employee. Di podcast ini, Diva akan berbagi perspektif tentang cinta, karir, dan kesehatan mental. Tonton dan dengar episode kali ini, Cinta Membantu Mengganggu. Halo partner, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat partner. Saya ucapkan selamat datang di podcast Partner Inc. on Podcast. Bareng aku Bella yang akan jadi teman ngobrol, teman berbagi, teman diskusi, apapun itu. Teman hidup juga boleh. Di podcast Partner Inc. kali ini ya. Nah di podcast episode kali ini kita akan ngomongin tentang cinta, karir, dan sehat mental. Dengan siapa? Nah ini yang kita datengin menurut pengamatan banyak orang, ini adalah duta bucin di kantornya ya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Diva. Hai Diva. Halo. Ini agak pressure sih sebenarnya ya. Agak pressure. Ya. Kalau ngomongin cinta emang pressure ya? Iya. Tapi kalau ketemu cintanya? Pressure. Oh pressure juga. Tapi respon kamu ketika orang-orang di sekitar kamu bilang kalau kamu duta bucin, apa yang ada di kepala kamu? Ya gimana ya sebenarnya, dibilang salah juga Enggak juga sih. Dibilang benar enggak? Dibilang benar juga kayak terlalu lebay gitu. Masa sih? Ya duta ya, sebagai duta kan jadi punya beban tersendiri ya. Bebannya adalah? Jadi title aja gitu. Oke, ngomongin tentang cinta nih Diva. Ya. Menurut kamu, cinta itu emang apa sih Div? Cinta menurut aku ya. Iya. No judgment. No judgment. Gak usah menurut teori-teori juga. Cinta menurut aku adalah sebuah perasaan. Aduh. Terus? Dimana kita peduli terhadap orang tersebut, dimana kita memberikan perhatian yang mungkin berbeda. Oke. Tapi ini cinta in general dulu aja kali ya. Iya, kayak ketika kita peduli. Itu masih general ya? Iya gak sih? Oh iya. Atau udah dispesifikin ke cinta terhadap yang apapun itu ya. Cinta menurut kamu adalah tadi ketika kita peduli, ketika kita ngasih perhatian, ketika kita pengen tahu apa yang dia minati, apa yang dia nggak suka. Menurut aku itu cinta sih. Dan ketika kita pengen kalau orang-orang tersebut tuh bahagia, menurut aku itu udah cinta sih. Tapi waktu kamu ngejelasin itu di kepala kamu tuh ada isi orang. Ada ya berarti kan? Iya, ada beberapa orang ya. Nama ya. Oh, ada beberapa orang. Iya, kayak keluarga. Oh, oke. Terus juga teman-teman dekat aku. Oh, oke. Sekarang aku boleh minta tolong nggak, Div? Apa? Tolong cintai aku sepenuhnya. Oke, balik lagi ke momen tentang cinta, Diva ya. Yeah. Tapi kan sebenarnya kalau ngedenger dari itu saya tahu semua orang butuh cinta. Iya, maksudnya cinta itu kan kehangatan. Ya nggak sih? Iya. Peduli, kebayang gitu loh kayak manusia. Gue diperhatiin orang, aku memperhatikan orang dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kadangkala cinta itu didefinisikan dengan berbeda, ya kan? Tapi menurutmu cinta itu menguatkan apa melemahkan? Kalau menurut aku sih harusnya menguatkan ya. Kenapa harusnya? Karena ketika aku mencintai seseorang, aku mendapatkan boost energi. Dari situ ya. Gitu. Jadi kayak misalnya semangat. Kalau misalnya beraktivitas, mood juga jadi bagus. Jadi ya dibanding melemahkan, walaupun sebenarnya tergantung ya konteksnya kayak menguatkan apa atau melemahkan apa. Tapi kalau in general sih harusnya itu menguatkan menurut aku. Gitu. Menguatkan ya, idealnya seperti itu. Nah, karena kita topiknya tentang cinta dan karir, juga kesehatan mental. Kalau ngomongin 3 kata itu di kepala kamu apa isinya?
kaitannya. Iya. Cinta bisa mempengaruhi karir. Oke. Dalam hal mungkin kalau misalnya kita mempunyai rencana-rencana tertentu di karir kita, punya tujuan tertentu di karir kita, itu mungkin bisa mempengaruhi ya. Kalau misalnya tadi satu lagi apa? Di kesehatan mental. Kesehatan mental juga menurut aku cukup berpengaruh ya. Karena kan cinta itu kalau tadi aku di awal mendeskripsikan tuh sebagai sebuah perasaan. Gitu. Dan kesehatan mental itu juga tidak jauh kaitannya, salah satunya adalah terkait dengan emosi atau perasaan seseorang. Jadi ya mungkin ketika kita mencintai seseorang, bisa jadi kesehatan mental kita juga mungkin membaik atau mungkin memburuk, ya sebenarnya itu tergantung tergantung dari situasi dan orangnya juga gitu. Nah, berkaitan dengan itu juga, orang-orang kan suka banyak sekarang tuh istilahnya work-life balance gitu ya. Jadi nggak bisa nih kerja doang gitu ya, tapi kerjanya ada, cintanya ada. Emang kenyataannya work-life balance itu memungkinkan ada ya, Div? Kalau dari pengalamanmu? Memungkinkan aja sih sebenarnya. Oh iya ya, gimana cara ngebagi waktu? Masalahnya gini, di episode sebelumnya tuntutan pekerjaan itu banyak banget. Kadang-kala tuh kita nggak punya banyak waktu untuk hal lain selain dalam proses bekerja, gitu ya. Jadi kayaknya kepala kita tuh kerja. Aku pengen belajar gimana caranya mencintai sambil bekerja. Gitu. Jadi pengen dijawab. Oke. Gimana tuh? Kalau dari keseharian aku mungkin ya. Karena memang sering pacaran, enggak ya? Sering pacaran. Oke. Ya. Terus sering meluangkan waktu untuk pacaran. Ya, betul. Jadi biasanya itu memang kalau jam kerja ya udah kerja gitu. Tapi sesudah kerja, nah itu baru meluangkan waktu untuk kayak sekedar misalnya makan bareng kah, atau interaksi, maintain. Kayak gitu-gitu sih, maintain hubungannya ya. Jadi kamu memanfaatkan, memposisikan ya. Tadi kalau di episode-episode yang lain yang pernah kita datangin di sini tuh adalah mengelola dengan sadar. Bahasanya gitu katanya. Jadi itu yang kamu lakukan juga? Iya. Maksudnya kapan waktunya kerja ya kerja, kapan waktunya pacaran ya pacaran? Iya. Lebih ke nyempet-nyempetin sih sebenarnya. Kayak soalnya kalau capek kerja kan pasti capek ya. Tapi kalau misalnya emang ada waktunya, kayak kenapa enggak? Ngomongin soal cinta, kalau cinta dan karir itu dua-duanya prioritas atau bisa satu di antara itu menjadi prioritas? Kalau untuk kamu sekarang? Kenapa Anda tertawa? Ini saya bertanya. Dua-duanya prioritas. Dua-duanya prioritas karena kalau dari aku sendiri di umur yang sekarang ya, maksudnya ini kan umur yang sudah banyak yang nanya nih sebenarnya kayak gimana nih gitu kan, gimana nih kedepannya mau ngapain gitu. Jadi secara sadar tidak sadar itu juga mulai mengaitkan karir dengan mungkin kalau spesifiknya karena tadi udah ngarah-ngarahin juga Kak Bella ya ke hubungan romantis. Gitu. Kayak gimana nih aku sama partner aku, rencananya kayak gimana, terus apa yang akan berpengaruh ke karirku, misalnya kayak pilihan karirnya, kayak apakah misalnya proses kerjanya seperti apa, terus juga dari segi mungkin dari segi finansialnya juga gitu kan. Aku mau ngejar karir aku sampai mana, yang kayak gitu-gitu sih itu udah cukup mulai berkaitan sih. Aku mulai memikirkan antara keduanya gitu. Nah Div, ini kan kalau aku kan sebenarnya kenal kamu udah cukup lama ya gitu. Nggak hanya sekadar di podcast ini. Dan aku tahu banget kamu tuh adalah menjadi teman dari setiap teman yang selalu ingin curhat tentang pacarnya. Oh ya? Kayaknya tuh nyamannya tuh sama Diva gitu, karena pengalamannya banyak gitu. Jangan gitu Kak. Jadi gini, kita di usia-usia kita yang sekarang di usia-usia kita yang sekarang, atau orang bisa sebut dengan life quarter crisis, ada 3 domain penting yang datang secara berbarengan tantangannya. Pertama, domain tentang karir. Yang kedua, domain tentang relasi. Yang ketiga, domain tentang akademik.
gitu ya. Nah biasanya 3 tantangan itu datang berbarengan. Nah aku tuh sebetulnya selalu penasaran dengan orang-orang yang bisa membalancekan ketiganya. Ya, kalau kita kaitannya sama kesehatan mental, ada masa-masanya ketika kita lagi jaya-jayanya karir, tapi kita sulit memulai dalam persoalan cinta, yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental pada akhirnya. Di usia kita ya, orang kan memang berharap idealnya kesehatan mentalnya oke, cintanya oke, karirnya oke gitu. Tapi kan ini manusia gitu. Ada aja yang nggak balance di antara ketiga itu. Gitu. Nah pertanyaan yang pengen aku tanyain, Div, adalah gimana sih sebenarnya kita bisa memulai percaya sama orang, memulai memberikan kepedulian kepada orang, dan gimana cinta itu benar-benar bisa bukan hanya memulai gitu ya. Kalau dari bukunya The Art of Love gitu ya, itu kan ada 3 katanya, memulai, memelihara, dan memulihkan. Tapi ini buat mulainya aja masih susah deh. Boleh nggak cerita tentang pengalaman gimana sih sebetulnya kita bisa trust sama orang untuk memulai itu, sehingga itu bisa mempengaruhi karir kita lebih baik dan mempengaruhi kesehatan kita lebih baik dengan kehadiran orang tersebut. Mulainya ya? Mulainya aja, mulai dulu. Kita flashback dulu. Oh berat juga. Oke, baik. Gimana coba? Apa ya yang aku jadi reflektif juga ya. Pertanyaannya pertanyaan bagus sebenarnya. Waduh, terima kasih Bu. Ya. Soalnya aku jadi reflektif juga ya. Kayak apa sih yang membuat aku tuh bisa terbuka terhadap orang lain, khususnya di mungkin hubungan romantis ya. Betul. Karena hubungan romantis kan itu sangat-sangat nggak sangat sensitif sih, tapi mungkin bukan hal personal yang mudah banget ya, personal banget gitu. Bukan hal yang mudah untuk kita terbuka ke orang lain gitu. Betul. Kalau aku biasanya mulai dari mau kenalan aja dulu sih Kak. Membuka diri berarti ya? Iya, tapi kalau aku secara personal memang belum bisa yang kayak bener-bener total stranger gitu. Jadi kamu bukan tipe ekstrovert mentok ya? Enggak, bukan. Aku ada di pertengahan. Lalu? Terus, jadi biasanya tuh antara orang yang sebelumnya sudah kenal, atau temennya temen, ya itu sih biasanya. Jadi kayak kalaupun dia adalah orang yang nggak aku kenal, tapi seenggaknya tuh ada orang yang kenal sama dia dan juga kenal sama aku gitu. Kayak gitu. Nah itu tuh biasanya lebih mudah buat aku untuk mencoba untuk mengenal si orang tersebut. Jadi kayak ada perantara ya? Ada apa sih namanya kalau bahasanya tuh mutual. Jadi selain membuka diri ya kita udah membuka diri, tapi kita tidak nyari peluang untuk dikenalin sama orang atau berrelasi gitu ya, terhubung sama orang juga kayaknya agak sulit untuk memulai sesuatu. Untuk aku personal seperti itu. Nah ini kenapa ditanyakan, karena sebenarnya nih ada isu-isunya, nggak tahu ya ini pertanyaan dari siapa. Isu-isunya adalah kenapa ya zaman sekarang itu kayaknya orang tua sebelumnya tuh kayaknya di umur 20 tahun nanti udah nikah gitu ya. Kok kita yang sekarang udah umur sekian tapi kok belum berani memulai, why gitu ya. Makanya pertanyaan itu muncul, emang sebenarnya apa sih yang bikin orang berani memulai? Jadi tadi pertama adalah kita berani untuk terbuka ya. Membuka diri. Betul. Membuka diri, terus juga ya memang ada kesediaan untuk kita mencoba untuk mengenal orang baru. Itu sih yang penting ya. Kalau misalnya nggak ada kesediaan, kalau misalnya ada orang baru mau kenal sama kita, tapi kitanya defensif. Kalau menurut aku sih ya sama dengan bohong gitu. Iya, sama aja bohong gitu. Maksudnya ya gimana caranya orang mau mencoba untuk mengenal kita ketika kita sendiri juga defensif gitu. Kita pasang tembok setebel-setebelnya biar orang itu tuh ya susah juga gitu buat kenal kita gitu. Memang bukan berarti kita harus seterbuka-terbukanya, tapi setidaknya ngasih celah lah sedikit gitu buat orang itu tuh bisa kenal sama kita gitu, Kabel. Semoga bisa diaplikasikan. Partner, ini seru banget, baru tahap pertama nih, baru memulai. Kita di segmen berikut ini kita akan lebih dalam lagi deh soal cinta. Cinta itu kan dalam ya? Iya. Sedalam apa tapi ya? Sedalam, lanjut ya. Kalau tadi sudah bicara tentang memulai soal cinta ya, kita udah terbuka dan lain sebagainya. Kalau ternyata kita udah klop nih, Dev,
Udah gitu klop. Udah klop. Kita udah saling membuka diri. Oke. Ngobrolnya udah nyambung? Ngobrolnya semoga udah nyambung. Kan proses. Cinta itu proses bukan? Tapi udah klop tadi katanya. Oh iya, klop itu salah satunya nyambung ya? Iya. Oh oke. Kalau saya sih ya klopnya masih jauh dari itu gitu ya. Oh masih jauh. Tapi misalnya udah oke nih, udah nyambung. Oke. Gitu ya. Tapi ternyata kadangkala cinta itu mudah untuk memulai, tidak mudah untuk memelihara. Nah, jadi berikutnya adalah ketika sudah memulai, gimana cara maintenance-nya, Div? Maintain? Ya. Hubungannya? Iya, karena kan sebetulnya kalau kita nggak bisa memelihara itu, jangan-jangan cinta ini beneran melemahkan. Bukan menguatkan. Bisa jadi. Ya kan? Yeah. Nah, jadi untuk bisa menguatkan tuh, ya kita perlu nih tahu caranya. Harus kayak gimana, nggak mungkin nggak ada konflik, nggak mungkin nggak ada ya selalu mulus gitu jalannya. Yeah. Nah, gimana tuh? Dari pengalaman kamu atau perspektif kamu sendiri? Tawa mulu nih. Boleh disclaimer dulu gak sih? Boleh. Oke. Saya bukan pakar cinta. Oke. Saya bukan pakar hubungan. Oke. Saya hanya karyawan biasa yang kebetulan punya pacar. Oke. Ya, jadi Jadi ini bukan kata ahli siapapun ya. Iya, oke. Ini cuman pengalaman saya pribadi. Oke. Cara maintainnya. Oke. Yang aku lakukan. Ya, apa itu? Pertama, jaga komunikasi. Jaga komunikasi. Komunikasi yang kayak gimana memang yang paling efektif atau yang paling saling bisa memberi pengertian? Sebenarnya itu balik lagi Kak, beda-beda ya orangnya gitu. Mungkin ada orang-orang yang dia tuh bukan tipe yang bisa chat setiap waktu, bukan tipe yang mungkin dia lebih suka telepon misalnya dibanding chat dan sebagainya. Sebenarnya itu tuh yang justru harusnya diobrolin dengan aku dan pasanganku misalnya. Kayak gimana nih kamu komunikasinya enaknya kayak gimana, kayak gitu. Oh ya komunikasinya misalnya aku suka dikabarin kemana-mana, kamu kabarin aku ya biar aku nggak khawatir atau gimana. Itu jaga komunikasi. Tapi komunikasinya seperti apa itu harus diobrolin ke pasangannya. Gitu. Ya soalnya kan sebetulnya komunikasi itu nggak mungkin nggak ada pasangan yang nggak komunikasi. Iya. Betul kan? Tapi komunikasinya yang seperti apa tuh yang sebetulnya bisa jadi memelihara. Tapi intinya yang pas ya antara pasangan. Iya. Itu harus diobrolin sih. Gitu. Satu komunikasi. Dua. Yang kedua, kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih ke spending time bareng ya. Ketemu. Melakukan hal-hal yang ingin dicoba bersama-sama kayak misalnya kalau di Bandung tuh sekarang kan lagi banyak kayak tempat-tempat main game atau enggak mungkin suka main time zone atau apa hal-hal yang seru sih sebenarnya itu dilakuin bareng nyoba makanan-makanan atau minum-minuman yang lagi minuman manis manis ya terus yang lagi misalnya viral atau mungkin lagi rame atau kayak legend udah kayak kalau viral kan belum tentu legend ya tapi misalnya yang udah terkenal dari lama lah itu intinya adalah ketemu tapi ketemunya bukan sekedar ketemu aja tapi juga dibarengin sama mungkin yang ketiga melakukan hal-hal yang seru lah bersama-sama gitu. Ada meaningnya ya. Ya. Boleh gak aku simpulin? Jadi yang pertama tuh adanya komunikasi. Ya. Dua kehadiran ya. Ya. Kehadiran itu mungkin kalau kamu tadi contohnya kehadiran fisik, tapi bisa jadi kalau yang LDR atau apa juga sebetulnya bisa aja ya kehadiran itu. Ya kalau bisa ketemu. Sama yang ketiga adalah bagaimana kehadiran itu bukan hanya sekedar hadir, tapi juga ada sesuatu yang meaningful. Ya, gitu. Itu cara memelihara. Betul. Karena juga. Iya. karena kalau misalnya ketemu aja, bukan berarti ketemu aja itu nggak menarik ya. Aku sih tetap suka-suka aja. Aku sih tetap menarik aja. Gitu. Karena tadi udah bucin. Benar kan ada bucin. Duta bucin. Sebucin itu kah? Iya. Lanjut ya. Jadi kayak ketemu aja tuh sebenarnya udah menyenangkan buat aku gitu. Tapi mungkin mungkin diperlukan lah sesekali gitu adanya hal-hal excited yang dilakukan bersama-sama gitu. Jadi itu juga menambah memoris ya.
sama pasangannya gitu. Jadi kayak ada iya kemarin kita jalan-jalan bareng ya ke sini. Kita misalnya ke kebun binatang kah, atau misalnya kita ke jalan-jalan ke tempat-tempat yang seru aja gitu ya. Seru aja gitu. Jadi kayak ada memorisnya aja gitu sih kalau buat aku. Oke, ini udah kebayang di dalam story-storymu ya. Oke, Diva, kalau tadi kita ngomongin tahapan yang pertama kita memulai. Yang kedua tadi kamu udah berbagi tips tentang bagaimana memeliharanya. Kalau ngelihat dari dua ini aja, cinta tuh benar-benar kayak positif banget. Padahal kita dipertemukan dengan dua insan yang berbeda. Cara pandangnya beda, cara melihat sesuatunya berbeda, cara berperilaku berbeda, bahkan sampai pola asuh yang diajarkan orang tua itu berbeda yang kadang mempengaruhi hubungan. Betul nggak? Betul. Sehingga kadang berbeda itu memunculkan konflik. Ya kan? Dan bahkan kata orang hubungan yang sehat adalah hubungan yang ada konflik tapi bisa mengelolanya. Atau kalau di dalam bukunya The Art of Love, kalau nggak salah ya itu ya. The Art of Loving. Ya itulah ya kalau nggak salah. Nih yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa memulihkan. Jadi definisi memulihkan itu adalah kita tahu kita tuh nggak akan pernah selalu sama dalam setiap hal, akan selalu ada konflik. Tapi bagaimana cara cinta itu bisa terus tumbuh dan sehat adalah setiap ada konflik kamu mampu memulihkannya. Nah, kamu pernah ngalamin di fase ini nggak? Pernah. Boleh sharing gak pengalamannya gimana tuh? Maksudnya kayak memulihkan tuh gimana ya untuk bisa kita, ya hubungan kan akan jadi circle gitu ya, maksudnya terutama di memelihara dan memulihkan tuh kayaknya akan terus gitu, saling gitu. Kalau mulai kan ya mungkin kalau pacarnya baru mulai kali ya. Ya tapi mudah-mudahan langgeng sih. Amin. Jadi jadi yang di bagian tahap memelihara dan memulihkan. Gimana cara memulihkan supaya kita tetap trust dengan pasangan kita? Oke, berpikir panjang, teoritis banget memang, lanjutkan. Jadi pacaran tuh pasti berantem, ya kan? Tapi pertanyaannya gimana memulihkannya gitu. Betul. Kan? Emang minta maaf aja cukup? Enggak sih. Enggak ya? Berarti ada cara lain dong? Iya. Kalau di pengalaman aku pribadi sih sebenarnya kuncinya adalah kalau misalnya di dalam hubungan itu tuh memang kedua belah pihak itu ingin memperbaiki, ingin memulihkan. Kalau cuma salah satu doang, itu akan berat sebelah. Iya. Terus? Kalau cuma salah satu doang yang ingin memulihkan, ya kebayang sih effort yang dilakukan oleh orang tersebut tuh gimana. Jadi sebenarnya kuncinya adalah pastikan ya memang kedua belah pihak itu sama-sama ingin memperbaiki atau mungkin memulihkan hubungannya mereka gitu setelah konflik. Terlepas ya tergantung ya dari seberapa besar konfliknya memang. Tapi kalau memang ada konflik terus dari kedua belah pihaknya itu masih punya keinginan untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri, menurut aku itu jadi salah satu kunci yang bisa membantu proses kita memulihkan cintanya gitu. Terkait dengan trust-nya itu pasti berpengaruh. Ya kan? Betul. Trust itu pasti berpengaruh, tapi kita lihat dulu nih. Kalau aku sih biasanya ngelihat dulu kayak oke, ini ada konflik, resolusinya udah ada. Apakah memang resolusi itu dilakukan? Apakah ada perubahannya atau enggak? Nah, di situ mungkin kayak letak pengujian si trustnya itu gitu. Kalau misalnya memang pasangannya atau mungkin dari aku sendiri, misalnya aku yang membuat kesalahan ya, itu juga menampilkan perubahan ke arah yang lebih positif dan membuat satu sama lain menjadi lebih nyaman, ya berarti kan di situ letak pemulihannya, progresinya positif lah, gitu kan. Tapi kalau memang pemulihan positif dan trustnya kan jadi dia mau berubah menjadi lebih baik nih, dia juga mau berjuang untuk bareng-bareng gitu sama hubungan kita, berjuang terhadap hubungannya gitu. Kalau misalnya memang ternyata keulang lagi nih mah, kayak gitu lagi sih dia gitu. Jadi akhirnya
pulihnya nggak berhasil, memeliharanya juga jadi sulit lagi gitu ya, circle-nya gitu-gitu lagi ya. Kalau kayak gitu sangat wajar sih kalau misalnya trust-nya juga jadi menurun gitu. Tapi ya balik lagi kayak apakah memang dia seperti itu ataukah dia tidak ada kemauan untuk berubah atau memang justru dia kesulitan untuk berubah. Oke. Kalau dia kesulitan untuk berubah, ya kita bisa nanya kan ke dia apa yang bisa kita bantu. Gitu. Kamu apa yang membuat dia sulit? Apa yang bisa aku bantu gitu. Sehingga dua-duanya tetap mau saling memperbaiki. Iya, karena itu tadi gitu. Bukan cuma salah satu, tapi juga kedua belah pihak itu berusaha untuk yuk deh kita sama-sama memulihkan hubungan ini gitu. Oke. Pinter juga nih kalau duta cinta mencinta ini. Saya bukan pakar. Bukan pakar, memang di sini adalah kita sharing ya tentang yang berpengalaman. Oke, Diva, menarik banget dari yang 3 poin tadi, gitu ya. Saya menyadari bahwa oh iya benar gitu. Ketika memang cintanya optimal, kan itu cinta tuh memberi ya. Sebetulnya kalau aku ngerasanya kalau cinta tuh memberi tidak mengharap. Ya nggak sih? Itu idealnya seperti itu. Tapi manusia punya ekspektasi nggak sih? Selalu ada ekspektasi. Oke. Ya tapi pada intinya dengan kita selalu ingin menjaga hubungan itu, karena kita kan dapat manfaat positif ya dari si hubungan ini, maka dengan hubungan yang sehat sebetulnya akan sangat mempengaruhi ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Salah satunya dalam berkarir. Gitu ya. Dan ternyata Diva bisa loh membagi waktu antara kapan bekerja dan kapan pacaran gitu ya. Boleh juga kalau pacarnya menjemput di kantor. Oke. Itu salah satu trik ya. Karena waktunya terbatas. Betul. Ya itu tadi. Kalau lagi sempat, ya udah sempetin aja. Kudu pisan gitu. Bang Bucina gitu ya. Ya mungkin karena kalau buat aku secara personal itu adalah salah satu cara aku recharge energi ya. Oke. Nah dengan cara itu terpelihara, maka secara kesehatan mental juga diharapkan bisa membantu ya. Jadi cinta itu membantu bukan mengganggu. Harusnya sih seperti itu ya. Oke. Wow, partner, ini dari tips-tips ini gitu ya, kayaknya akan saya coba aplikasikan dulu gitu ya. Kalau saya masih gagal, kayaknya Diva wajib kita undang di podcast lagi. Boleh. Gitu ya. Apakah nanti kita ada podcast duta jomblo gitu? Nggak ada ya? Jangan sampai ya Allah. Oke, ini menarik banget, soal cinta itu nggak akan pernah selesai gitu ya. Tapi sayang banget kita harus pamit di sini. Tapi yang paling penting, kamu mau ngasih tips nggak untuk closing statementnya sama mereka-mereka yang masih takut untuk membangun cintanya? Padahal cinta itu tidak selalu menyakitkan. Bisa kok ada cinta yang positif yang bisa membantu kesehatan mentalmu. Boleh. Silahkan kalau gitu. Tips ya? Iya, boleh tips apapun itu. Sebenarnya aku belum mikirin sih Kak. Ya udah, nggak usah dipikirin, dijawab aja. Disampaikan aja. Lanjut. Ya, mungkin buat teman-teman yang lagi sedang mencoba untuk membuka diri, menurut aku sih ya nggak apa-apa. Kayak coba untuk membuka diri, coba untuk mengenal lebih orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya takut untuk main dating app atau ke total stranger itu gak apa-apa, coba aja dulu ke orang-orang terdekat yang memang sudah dikenal. Terus juga jangan takut untuk memulai hubungan, karena jatuh bangun hubungan itu sudah pasti. Biasa ya? Gitu. Udah ya, oke. 2 tips itu menarik juga ya. Jadi yang paling penting adalah jangan takut memulai. Ya, jangan takut memulai. Terus juga kalau misalnya ada kegagalan dalam hubungan, itu dijadikan pelajaran aja. Hadapi gitu ya. Ya, coba dari hubungan yang sebelumnya itu apa yang mungkin secara diri sendiri itu bisa diperbaiki. Untuk membuat kayak hubungan-hubungan yang selanjutnya itu lebih bermakna dan lebih
baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, thank you Diva, duta bucin kita hari ini. Oke partner, itu dia tadi pengalaman-pengalaman Diva yang mungkin secara tips-tips praktis bisa kita jadikan insight berharga untuk memulai hubungan ini. Cinta itu memang ditumbuhkan oleh Yang Maha Kuasa di atas. Cinta itu setiap orang pasti punya cinta. Tapi untuk menumbuhkannya tetap kita butuh usaha teman-teman. Jadi mari kita berusaha menumbuhkan cinta-cinta itu. Asli, betul? Betul. Oke. Cinta kok menyakiti? Jangan sampai ya. Cintai yang memberdayakan supaya bisa menjaga kesehatan mentalmu. Bersama Bella dan Diva. undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.